OCL di Budapest kemarin benar-benar definisi plot twist. PSG sukses back-to-back juara setelah menang adu penalti lawan Arsenal, bikin The Gunners apes karena harus menerusin tren estafet tanpa trofi Eropa. Pertandingannya emang alot parah. Skuad Luis Enrique dominan dengan possession 77% di babak pertama, tapi kena writers block pas mau nembus pertahanan Arsenal. Mikel Arteta yang sepede itu langsung bikin kejutan lewat gol cepat Kai Havertz di menit ke-6 akibat blunder Marquinhos. Habis itu, Arsenal langsung mode bertahan total, bikin PSG kebingungan. Enrique sempat stuck, sampai akhirnya aksi individu Ousmane Dembélé memancing pelanggaran di kotak terlarang. Skor 1-1 awet sampai babak tambahan kelar. Pas babak tos-tosan, data sains jadi penentu. Di saat David Raya udah gerasak gerusuk kayak orang panik buying, kiper PSG, Safonov, balas santai karena udah briefing kilat bareng tim analis. Hasilnya akurat, Safonov sukses membaca situasi dan tendangan Gabriel justru melesat jauh ke tribun. Pasca laga, Luis Enrique flexing kalau timnya punya 5 juara yang kolektif. Sedangkan Mikel Arteta bilang kalau dia tetap respect sama skuadnya, meskipun realita hasil malam itu sepahit itu. Netizen juga ramai nge-troll Kylian Mbappe semenjak ia pindah ke Madrid. Rumor random kalau Mbappe mulai kena FOMO dan pengen balik magang ke PSG demi trofi. Selanjutnya, info A1 dari Premier League. Kursi pelatih Anfield lagi open recruitment setelah Liverpool resmi say goodbye sama Arne Slot. Manajemen ngedepak Slot setelah performa tim benar-benar flop tanpa piala, ditambah desakan fans yang udah jenuh. Nama Andoni Iraola langsung jadi trending topik kandidat terkuat. Pelatih Spanyol ini lagi naik daun setelah sukses bawa AFC Bournemouth ke Liga Eropa. Taktik Iraola yang andalin pressing tinggi dan konsep skenario chaos yang teratur dinilai sefrekuensi sama di era Liverpool zaman Jurgen Klopp. Peluang Iraola makin mulus setelah target utama Liverpool, Xabi Alonso, milih sign kontrak sama Chelsea. Menanggapi situasi complicated ini, Jamie Redknapp heran di Sky Sport kenapa Liverpool kurang gercep ngamanin Alonso. Tapi buat sekarang, Redknapp ngerasa Iraola paling match buat Liverpool dan bakal langsung bilang gas andai di DM resmi. Puskás Arena Budapest hari ini bakal jadi saksi bentrokan dua kutub sepak bola yang kontras. Laga ini sejatinya adalah perang antara mesin gol terbaik milik PSG melawan tembok pertahanan paling kokoh kepunyaan Arsenal. PSG punya misi mempertahankan gelar sekaligus menyamai rekor epik Real Madrid. Statistik mereka gila, berpotensi jadi tim paling produktif sepanjang sejarah kompetisi. Tapi, Arsenal racikan Mikel Arteta bukan lawan sembarangan. Lini belakang mereka cuma kebobolan rata-rata 0,43 gol per laga. Banyak yang menebak PSG bakal menyerang total dan Arsenal cuma mengandalkan serangan balik atau bola mati. Tapi sepak bola nggak sesederhana itu. Kedua pelatih ini terkenal suka memanipulasi taktik. Luis Enrique pernah bikin PSG main bertahan dengan penguasaan bola minim. Di sisi lain, Arteta yang sekarang dibekali skuad mewah senilai 300 juta dolar Amerika Serikat, termasuk Eberechi Eze, punya opsi kembali ke setelan pabrik, yaitu dominasi penguasaan bola seiring pulihnya Martin Odegaard dan Bukayo Saka. Kalau Hakimi bugar, susunan pemain PSG jelas lebih mapan. Geser ke Italia, ada kabar panas dari Naples. Massimiliano Allegri dilaporkan makin dekat buat menakodai Napoli, menggantikan Antonio Conte dengan kontrak 2 tahun. Kedatangan Allegri otomatis membawa revolusi taktik yang cukup radikal. Media Italia membocorkan kalau Allegri mau meninggalkan pakem 3 back peninggalan Conte dan beralih ke formasi 4-3-3. Nah, yang paling menarik adalah nasib Scott McTominay. Setelah sempat digeser Conte sampai ke posisi winger, di bawah Allegri, gelandang Skotlandia ini bakal dikembalikan ke habitat aslinya sebagai gelandang box-to-box. McTominay bakal jadi motor lini tengah bersama Stanislav Lobotka dan Kevin De Bruyne. Kombinasi yang sangat seimbang antara visi, fisik, dan kreativitas. Untuk urusan gedor, Rasmus Højlund diproyeksikan jadi ujung tombak utama, disokong David Neres dan Alisson Santos di sayap. Tapi, kalau Allegri balik ke 3-5-2, duet Højlund Lukaku siap berduet dengan Di Lorenzo yang ditarik mundur jadi bek tengah bersama Rahmani dan Boyorno. Napoli sendiri nggak bakal jor-joran belanja karena Allegri mau mengevaluasi pemain seperti Lorenzo Luca dan Noah Lang yang sebelumnya kesulitan berkembang di bawah Conte. Panggung Camp Nou bersiap menyambut amunisi baru yang bakal bikin lini serang mereka makin hidup. Barcelona dilaporkan lagi menyiapkan pergerakan senyap buat memboyong Julian Alvarez dari Atletico Madrid.
Kabar hot ini ditiupkan langsung oleh Fabrizio Romano yang menyebut manajemen Blaugrana bakal melayangkan proposal resmi perdana mereka dalam beberapa hari ke depan. Menariknya, transfer ini dirancang murni finansial tanpa embel-embel tukar tambah pemain. Alvarez sendiri kabarnya sudah memantapkan hati dan bilang ke pihak Atletico kalau dia mau angkat kaki setelah sebelumnya menolak perpanjangan kontrak. Pertemuan intensif antara Barcelona, agen pemain dan para perantara pun sudah menemui titik terang. Demi menebus magis penyerang Argentina ini, Barca siap merogoh kocek di kisaran 100 juta euro atau sekitar 2,78 triliun rupiah. Kalau proposal ini resmi mendarat, fix drama kepindahan Alvarez bakal jadi saga transfer paling panas yang wajib kita pantau. Beralih ke Liga Inggris, badai transfer beneran mulai menyapu Old Trafford. Di bawah kendali Michael Carrick, Manchester United tampaknya nggak mau sekedar numpang lewat dan siap mengobrak-abrik Liga Champions musim depan. Sebagai hidangan pembuka, Setan Merah dikabarkan tinggal selangkah lagi meresmikan jangkar tangguh Atalanta, Ederson dengan mahar 45 juta euro. Fabrizio Romano mengonfirmasi kalau kesepakatan personal sudah beres dan tinggal nunggu ketukan palu final manajemen. Tapi, ambisi Carrick nggak berhenti di situ. Setelah Ederson kelar, MU langsung tancap gas memburu gelandang Newcastle Sandro Tonali. Gianluca Di Marzio menyebut kubu Setan Merah pede banget bisa mengamankan tanda tangan gelandang Italia ini. Angin segar pun berembus karena harga Tonali ternyata berada di angka 100 juta euro atau 80 juta pound sterling, lebih murah dari rumor awal di Inggris. Apalagi Tonali emang ngebet banget main di UCL, kompetisi yang nggak bisa dikasih Newcastle. Duet Ederson-Tonali di tengah ditambah kehadiran Barcola yang menyempurnakan skema Carrick, jelas bakal bikin King MU kembali jadi monster yang ditakuti di Eropa. Dengar kabar dari Italia, kayaknya kita bakal beneran kehilangan salah satu sisa-sisa penyihir lini tengah terbaik di dunia. Luka Modric dilaporkan udah mulai mikir buat gantung sepatu beres Piala Dunia 2026 nanti. Jujur, ini keputusan yang emosional banget tapi masuk akal. Di umur dia yang mau nyentuh 41 tahun, Modric cuma mau main kalau klubnya punya target juara yang jelas. Nah apesnya, AC Milan musim depan malah gagal lolos ke Liga Champions dan manajemennya malah sibuk ngerombak total isi klub. Motivasi main Modric langsung ambles ke titik nadir, apalagi setelah Massimiliano Allegri resmi dipecat. Tahu sendiri kan, Modric bertahan di San Siro itu murni karena faktor kenyamanan dan kedekatan dia sama taktiknya Allegri. Begitu Allegri didepak, stabilitas ruang ganti yang dicari Modric langsung sirna dan dia ngerasa proyek Milan musim depan bakal terlalu melelahkan buat dinikmati.